kami berpendapat kalau kita menerima mahasiswa baru dengan potensi yang bagus, ini perguruan tinggi akan juga naik. Ya, jadi kita cukup selektif sekarang untuk bisa menerima mahasiswa baru, calon-calon mahasiswa baru, baik itu dari kualitas maupun dari sebaran sekolahnya mereka masing-masing. Jadi itu yang menjadi tujuan utama kami, makanya kemudian ini harus disebarkan informasi ini kepada masyarakat umum, terlebih bahwa penerimaan mahasiswa baru kita masih berlangsung. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian dari PGI juga bisa membantu kami untuk bisa menginformasikan hal-hal yang penting terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di ISBI Bandung. Dapat saya sampaikan bahwa kita ISBI Bandung itu menerima mahasiswa baru melalui 2 jalur, ya. Namanya kan SNPMB, ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, itu 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur nasional dan jalur kedua adalah jalur mandiri. Nah, untuk jalur nasional kita terlibat dengan berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, itu ikut beberapa jalur juga. Ada jalur yang namanya SNBP atau Saringan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Kalau dulu namanya SNMPTN, kalau dulu. Sekarang SNBP karena berbeda naungan. Sekarang di bawah naungan BPPP, ya. Nah, itu yang pertama, jadi jalur SNBP. Nah, jalur SNBP ini sudah berlangsung dan sudah diumumkan tanggal 26 Maret kemarin. Nah, jalur SNBP yang masuk ke ISBI itu kan kalau P itu prestasi, ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi tidak hanya raport yang dinilai itu, tetapi juga portofolio. Kecuali prodi antropologi yang tanpa portofolio. Di luar itu semua prodi di ISBI Bandung mewajibkan calon-calon pendaftar itu untuk mengumpulkan portofolio yang nanti diuji atau dinilai oleh kita semua. Jadi dua elemen yang nilai raport dan portofolio, nanti kemudian setelah itu hasilnya seperti apa. Nah, kita coba rata-ratakan nilainya yang paling tinggi, kemudian yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan posisi di ISBI Bandung. Nah, untuk SNBP seperti saya sampaikan tadi itu sudah diumumkan, ya, tanggal 26 Maret kemarin. Itu kita ini tahun ini cukup naik soalnya ini si jumlah pendaftarnya. Jadi kalau kuotanya sendiri tahun ini 185, ya, karena kita kan sekolah seni, ya, jangan membandingkan dengan UNPAD, UPI, atau ITB yang puluhan ribu mahasiswa. Tapi kalau sekolah seni kan terbatas. Jadi untuk SNBP ini kita kuotanya 185. Nah, yang diterima di kita yang terisi ada 162. Nanti detailnya sudah ada di lembaran press release itu, nanti bisa disebarkan juga di website kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak perlu menyampaikan detail satu-satu. Yang jelas bahwa sekarang kita menerima 162. Nah, untuk bisa kemudian memenuhi jumlah 185 sebagai kuota SNBP, nanti kurangnya akan dipindahkan ke penerimaan selanjutnya, jalur selanjutnya yaitu SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, ini nama tesnya UTBK, berbasis komputer. Ya, jadi ISBI Bandung itu tergabung dalam panitia UTBK dengan 74 perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, ini yang mungkin juga kami minta bantuan kepada media. Selama ini kan UTBK itu adalah pusat yang menyelenggarakan kegiatan atau tesnya, gitu. Bukan berarti ketika calon mahasiswa ikut tes di sini mereka akan daftar ke ISBI, bukan. Siapapun bisa memilih ISBI sebagai tempat ujian, gitu. Nah, kami di sini tergabung dengan ada ITB, ada UNPAD, ada UPI yang juga menjalankan kegiatan-kegiatan UTBK tersebut. Nah, biasanya kalau kegiatan UTBK dijalankan, itu kalau UNPAD, UPI, ITB, mereka sudah sering dengar, ya. Jadi mereka tuh banyaknya daftarnya ke mereka di sana tempatnya, gitu. Padahal di kita pun ada. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini itu sebenarnya pusat dekatnya dengan daerah-daerah
daerah selatan itu, kenapa mereka juga masih memilih ke Yakutat? Itu padahal kapasitas kita ada sekitar 8.000 sekian untuk kursi UTBK tersebut, selama nanti akan saya ceritakan untuk gelombang-gelombang yang dilaksanakan. Jadi nanti mohon juga disampaikan bahwa kita juga butuh promosi ya, bahwa ISPI Bandung menjadi pusat penyelenggara UTBK. Kebetulan pendaftaran masih ada 2 hari lagi pada yang sampai tanggal 5 pendaftaran UTBK itu. Jadi masih ada waktu untuk bisa menyebarkan informasi sampai mudah-mudahan target kita 8.900 kursi yang kita sediakan bisa terpenuhi. Tahun lalu itu hanya 5.800-an ya dari 8.000 sekian.